apa yang menjadi motivasi Pak Wade sampai punya tanda petik kegilaan yang luar biasa dalam mengkoleksi karya, Pak? Gini loh ya, Motivasinya dulu apa dan kenapa bisa bertahan sampai sekarang? saya itu udah punya motivasi. Nggak punya motivasi. Saya itu terus terang aja, saya tidak pernah ada pikiran untuk jadi kolektor, apalagi untuk bikin museum. Semua itu keadaan yang mendorong kita ke sana. Tapi bahwa saya sudah biasa dengan hidup dikelilingi lukisan itu adalah ya sudah di dalam keluarga kita, karena keluarga kita, ayah saya, ibu saya itu adalah pendidikan barat. Jadi kita ini semua sejak saya lahir saya bisa buka mata itu rumah kita itu tidak pernah kosong temboknya. Sudah ada lukisan. Sudah ada lukisan, walaupun itu waktu saya pasti punya, yang punya dia bukan kolektor. Tapi Bukan lukisannya ya biasanya lukisan Belanda, still life, pemandangan itu ada. Bahkan om saya ya, itu kakaknya ibu saya dia sudah mempunyai yang dikatakan sekarang mau India Dake, Darke, apa itu sudah ada. Danke, ya. Jadi kita itu sudah biasa. Ya. Jadi dan itu tidak hanya saya, di sepupu-sepupu saya juga. Dan itu, tapi saya ini kan salah. Kemudian kan kakak saya itu juga wah luar biasa, dia itu seniman juga. Tapi dia di Belanda dia malah melukis-lukis sendiri dan sebagainya. Dan salah satu sepupu saya itu kan kemudian masuk Teknik Akademi Bandung. Salah. Jadi yang sekarang ITB, tapi dulu kan belum ITB. Oh iya. Itu angkatannya Profesor Sujoko. Tahun 80-an sekian akhir dia salah satu yang pertama sama Mohtar Abena. Saya itu satu rumah karena saya kan dulu ibu saya meninggal saya kecil kan saya kos. Maksudnya ikut waktu SMP di Jakarta itu di rumahnya orang tuanya. Saya kan ketemu. Saya sebenarnya lulus jadi kirim ke Belanda, belajar sejarah seni rupa, pulang jadi kritikus Star Weekly pertama 56 sampai tahun 61. Saya satu rumah di situ. Jadi sudah biasa seni rupa itu tidak hanya seni rupa loh, seni musik juga. Saya dulu main biola kok. Gitu saya hidup dengan seni itu sudah biasa. Tapi kan bukan kolektor punya duit gitu loh. Waktu itu belum jadi. Ya nggak mungkin dong masih sekolah kok. Tapi saya itu dulu juga ketika belum punya. Saya itu suka beli poster ke museum, beli posternya gantung aja, posternya Picasso, Goya, saya gantung beli di jalanan gitu. Jadi tidak lantas saya mau jadi kolektor itu tidak. Jadi ketika saya bisa ada duit sedikit pertama kali nabung. Saya itu ada lulus tahun 64 dokter ya. 65 itu saya beli lukisan pertama saya. Lukisan pertama tahun 65. Ya, lubang sapi itu masih ada itu lukisannya. Saya pajang, tapi ya dan sekarang ya malu saya pajang ya. Ini indah saja lah gitu. Tapi ini kan yang menyebabkan kok bisa jadi gini, ini nasib. Karena saya kan sebenarnya saya itu orang Magelang, lahir di Magelang. Tapi saya meninggal Magelang itu tahun 48. Meninggalkan Magelang tahun 48. Zaman itu masih terakhir zaman itu. Ibu saya meninggal masih 3,5 tahun. Jadi nenek saya kepingin kita itu diurusin dia karena ayah saya sibuk kan tahun 48 saya ke Semarang. Iya. Itu waktu masih sekolah Belanda sebentar. Lalu saya SMP, saya ke Jakarta, SMA Bandung, pindah-pindah ke Jakarta, pulang sini, karena saya ke Belanda. Kan tidak mikir mau balik Magelang. Saya pikirannya saya kan mau memperdalam ilmu, sudah mulai dengan pendidikan S3 dan sebagainya, gitu loh di sana. Sudah maunya kehidupan di universitas. Saya dokter, tapi saya tidak mau dokter praktek gitu ya. Saya maunya tuh ilmu membuat suatu research gitu ya. Ayah saya meninggal. Harus pulang. Harus pulang karena anaknya 3 itu kakak saya sudah menikah dan di Belanda. Adik saya sudah menikah di Amerika. Gitu. Nggak ada yang di sini berarti nggak ada yang di sini. Ayah saya sendirian. Ya. Nah, saya pulang pikir saya mau saya likuidasi.
perusahaannya mau saya likuidasi, saya mau balik. Mau saya ditahan terus. Di Belanda nih. Tapi ternyata kayak saya tembakau, nggak segampang itu musim tembakau, petani store tembakau, tembakonya harus dilempar gini. Nah, saya nggak ngerti apa-apa ya. Iya. Hanya bantu tembakau ayah saya. Sampai kejendel. Nah, kejendelan di sini kan. Kejendel tuh. Kejendel itu tersangkut di Oh, sini. tersangkut, ya. Gitu loh, udah bisa Ya. balik, ya udahlah. Ya, saya bilang begitu, tapi saya itu bisa menyesuaikan diri. Nah, begitu di Jogja itu dengar ini ada orang seneng lukisan, mau beli lukisan, ya didatengin terus disebut. Awalnya dari lukisan sapi itu. Ya, sapi kan jauh sebelumnya, saya sudah pergi ke Belanda, tapi kan kemudian saya kan ya itu waktu itu ya naik ke Bali ya, Beli nyangking lukisan. pulang ya sebagainya gitu. Ya. Istri saya juga suka. Nyangking Iya. pulang. Lantas teman saya itu Pak Ingcong itu, Greater Tembakau itu, dia muridnya Sujoyono. Ya, dia itu suka bawa Sujoyono ke sini. Saya diajak ke tempat Pak Afandi, mulai beli Afandi. Mulai dikenalkan sama pelukis. Pak Afandi kepengen saya kepengen kita 9 mau beli ini, mau beli itu. Ada Pak Afandi apa ini? Beli semua. Ada cukup Pak uangnya, cicil. Berapa lama Pak semaunya? Dok, Pak Afandi jadi tua. Di Bapak kan Pak Widaya. Ya gitulah. Pak Bagong itu banyak tua-tua. Akhirnya kan seniman muda-muda tahu semua. Ya. Jadi begitu tahu saya belain lukisan, sebenarnya diserbu seniman. Akhirnya jadi Pak Widaya akhirnya kan tahu-tahu rumah saya udah penuh gitu loh. Tahu-tahu sudah penuh. Ada penuh, saya bikin etek itu di atas penuh loh. Pak Widaya bilang bikin ya seniman lainnya. Saya ada buku komen harus bikin museum atau semacam museum yang dimana itu bisa ditontonkan. Iya. Pak Widaya bilang percuma cuma disimpan. Iya. Tapi uangnya habis terus baru dilukisan. Pak Widaya bilang berhenti setahun. Ya, itu isi saya masih ada, tapi nggak mudah berhenti. Adik ya Pak berarti ya? Adiktif. Iya. Beli lukisan tuh. Nggak mudah berhenti. Bosok sudah nyokot tuh begitu lihat yang bagus. Nggak punya uang aja beli. Nah, waktu yang bayar nanti saya dapat bayaran dari tembakau ya, baru saya bayarkan kadang-kadang utang bank kepaksa. Sampai segitunya ya? Ya sampai segitu, gila itu. Jadi makanya saya bilang ngoleksi itu adiksi. You cannot stop, nggak bisa berhenti. Jadi mana saya punya mobil bagus? Nggak pernah ada uang kok. Tapi karya banyak sekali. Semua di karya. Nah, sekarang saya sudah ada kerja kan, duit saya juga nggak ada perputaran toh. Saya tuh ngelongin terus sih apa saja buat merawat. Kecintaan ini tuh apa yang akhirnya Pak Wade punya? Kita tuh nggak bisa hidup tanpa itu. Nggak bisa hidup tanpa itu. Nah ini di cat kosong tuh ada kerasan kok di rumah kok saya kok. Sampai segitu dalamnya ya Pak Wade. Jadi saya itu walaupun lukisan itu ya senimannya. Yeah. Sudah tidak berkarya, sudah terkenal ya Faisal udah bagus. Ya Faisal tuh. Dijualin tidak gampang rasa itu atau mengizinkan untuk meligo itu tidak gampang. Ya. Jadi beban sebenarnya buat saya. Tapi nek dada itu mungkin ya saya hidupnya nggak seperti sekarang sampai tua gini loh. Itu teman saya. Saya itu menduda udah 30 tahun lebih, 32 tahun, 31 tahun. 31 tahun sudah menduda. Ya mulai itu sebenarnya 31 tahun. Ya tapi enggak rasa kesepian ya dikelilingi itu semua gini. Dan saya juga suka musik. Berarti efek positifnya luar biasa. Luar biasa. Luar biasa. Makanya untuk mau beli mau sekarang. Aduh, saya bilang saya sudah mati, saya nggak tahu lah, saya sudah mati tidak bisa apa-apa. Ya. Tapi selama saya hidup janganlah, saya bilang, nanti saya mati malah. Dapat duit banyak tapi mati ya. Iya. Ya, betul. Jadi ini yang orang itu mengagumi saya itu masalahnya passionnya dalam seni itulah.
Orang lain mungkin lebih punya lukisan luar negeri, ini saya kan enggak. Tapi saya kira tidak ada orang yang hubungannya dengan seni, apalagi dengan seniman-senimannya kolektornya seperti saya. Ya. Gitu. Ya, ya. Nah itu saya karena memang hubungan intens ya, saya bisa banyak cerita. Ya tentang senimannya, tentang karyanya dari A sampai Z. Karena semuanya melekat. Nah orang lain nggak ada tahu, diberikan orang, lupa nggak ada orang punya. Wah saya nggak bisa lupa walaupun ribuan itu saya nggak lupa satu-satu ingat saya. Iya, ya, Pak ya. Gitu loh. Nah, Pak, rencana berikutnya kalau bisa. Ya itu yang problem dari semua orang. Saya ngomong sama Mas Gun kan dia ya sama problemnya dia punya. Apa dia punya Salia. Nah, karena begini, anak-anak saya itu jelas mereka pecinta seni. Mereka pecinta seni. Kolektor Pak, ya, mulai kecil kok. Mereka punya koleksinya sendiri. Ya toh? Tapi kita tidak bisa mengharapkan passionnya sama-sama saya. Ya. Nyari orang lain yang passionnya sama saya susah kok ya toh, saya kira. Ya toh? Yang paling penting ekonominya mereka harus baik. Karena orang itu bagaimana juga keadaan kepepet, tahu nggak? Ya. Tentang hidup matinya keluarga, perlu untuk sekolah dan sebagainya. Nek masih punya kekayaan gitu kan dijual. Ya. Nah, kalau ekonominya bagus, mereka pasti tidak akan jual. Karena mereka sendiri senang. Bahkan mungkin akan mengembangkan Koleksinya. Tapi saya bilang dipertahankannya saya sudah senang. Ya. Karena Indonesia ini belum seperti Singapura dan sebagainya, di mana negaranya bisa dipercaya dan sebagainya. Ya, betul. Kalau donasikan pemerintah habis hilang Pak. dijualin yang palsu semua. Iya, Bung Karno aja ada yang gituin, saya tahu. Iya Pak. Ya saya tahu ada yang ditawarin ke saya. Ini kok saya Bung Karno dibawa lari. Jadi seperti itu ya Pak ya ininya ya. Tapi itu tuh pemikiran banyak orang. Ya toh. Mas Gun ngomong-ngomong sama saya lama juga. Dia juga tidak bisa mengharapkan anaknya itu bisa seperti dia. Ya toh. Tapi kita tuh gimana? Nih sudah mati kan ya sudah. Nek kita mikirkan lebih jauh lagi. Apalagi kita jadi susah, apalagi kita cepat mati ya. Ya dengan Anggap ringan saja lah. koleksi sebanyak ini dan menceritakan periode sejarah seni rupa Indonesia. Makanya semua orang yang kesini itu tidak akan lupa dan semua itu senang, semua kagum karena selain melihat karya, mendengarkan cerita. Iya. Ya. A sampai Z bisa cerita dan saya memang senang bercerita. Iya. Itu yang mereka tidak bisa dapatkan Iya. di lain tempat. Yang cerita itu beda. Saya sama orang saya yang cerita juga ada gitu ya, saya ajarin kan. Tapi energi Pak Ohade kan ketika bicara seni rupa tuh Nah, kayak nggak ada kendornya gitu ya. Itu nggak ada yang nandingin, nggak saya kira. Nggak ada yang nandingin benar. Nggak ada yang nandingin. Nggak ada yang nandingin. Padahal umurnya hampir 85 gitu. Iya. Dan selalu bergairah, selalu energi ketika seni rupa yang jadi topik bahasan, bahkan nonton pameran pun, buka pameran kan buat usia Pak Ohade kan. Ya benar, saya kayak setengah mati loh ya. Iya. Tapi kan beda ya, Pak Ohade datang dengan semangatnya, di sana bisa bercerita. Kan itu kan nggak bisa dibikin-bikin tuh kayak gitu tuh. Betul. Mau bikin-bikin gimana? Wah capek loh nggak bisa tuh. Karena kecintaan itu ya Pak ya. Ya memang sudah ngomong itu apa itu jadi spirit ya. Spirit ya. Jadi spirit. Menikmati. Menikmati. Ya. Menikmati.